ada beberapa yang dari luar Jabodetabek juga. Boleh kenalan di kolom chat. Jadi kenalan dulu, nama saya Nur Anugrah. Saya boleh panggil Uga. Jadi kalau sekarang saya ada di Surabaya. Jadi apakah ada teman-teman yang di daerah Surabaya juga? Siapa nih? Oh, Kak Gusnanda. Halo. Nah, boleh kenalan di kolom chat. Terus gimana suasana? Apakah weekend ini mendung? Apakah galau-galau? Enggak ya? Oke, sambil tunggu sebentar, mungkin 20-an orang lah ya. Kita akan mulai lagi. Oke, kayaknya udah 20 orang nih ya. Udah lewat 4 menit juga. Teman-teman sudah siap? Kita akan mulai sesinya. Nah, sebelum itu, saya mau ngecek-ngecek nih. Ada siapa aja? Ada Andi dari Depok. Halo Kak Andi. Ada Nabila dari Jambi. Wah, jauh ya dari Jambi. Yasid Jakarta. Wulan Bandung. Halo Teh Wulan. Ada setengah bule. Boleh Kak, setengah bule. Boleh menunjukkan wajahnya. Ada Kareni. Halo Kareni. Kareni ini dari Selam Simpul. Terus ada, hai. Wah, muncul nih. Kak Rifan, boleh teman-teman yang baru gabung, boleh kenalan di kolom chat. Ada Rifan dari Tangsel Ujung, tapi lebih deket ke Jakarta. Hai Kak Rifan. Kayaknya itu daerah ya, perbatasan Jakarta sama Tangsel. Terus Cak Mus. Halo Cak Mus. Senang teman-teman semua. Ada Kak Bastian.
Ada Kak Tina, Jakarta, Mutia, Bogor, hai. Ini Kak Setengah Bule, ini dari mana Kak Setengah Bule? Halo Kak Kayaknya potong Ugas, terima kasih. Kayaknya tuh. ikutin. Tahilalas ada fans loh di Barcelona. Aku udah sengaja panggil yang bersangkutan nih Kak. Oke. Siapa lagi? Oh ya udah, kita mulai aja ya semuanya teman-teman sambil nunggu, kurang lebih ada yang terdaftar sih 25 orang. Oke, kelasnya kita opening dulu ya, perkenalan dulu teman-teman. Tadi mungkin ada yang udah saya kenalan. Nama saya tuh Nur Anugrah. Teman boleh panggil saya Uga, boleh panggil saya Ugas juga boleh. Nama panggungnya, Cilah nama panggung. Saya lagi ada inisiasi baru namanya Generasi Cakap. Jadi kegiatan ini adalah dilakukan atas nama Generasi Cakap. Jadi awalnya memang baru banget sih inisiasi ini muncul ketika pandemi. Jadi yang awalnya ide terus habis itu dieksekusi di pandemi. Nah, Generasi Cakap tuh apa sih? Nah, saya izin share screen sebentar untuk menceritakan apa yang sedang saya buat sama teman-teman di ada di komunitas tertentu gitu ya. Sebentar. Aku share screen. Oke, hari ini kita akan tentang idea, nanti langsung sama expertnya ya. Nah, saya mau ceritain tentang Generasi Cakap berawal dari ide, karena kebetulan background saya psikologi, saya pengen bikin sesuatu yang relate sama psikologi, tapi juga nggak cuma relate sama psikologi, tapi juga punya dampak gitu ya sama orang lain. Nah, ini adalah ide awalnya. Ini nanti untuk kegiatan hari ini kurang lebih akan ada 4 tahap, tapi santai aja, tahapnya perkenalan, terus nanti ada sharing session langsung dari Tahilalats, dari Kak Fadli, Kak Palik disebutnya, terus ada interaktif tanya jawab, dan juga nanti jangan lupa foto bareng. Nah, kenalan dulu ya, saya jelasin sedikit tentang misinya Generasi Cakap gitu ya. Jadi ingin banget membantu menciptakan generasi yang cakap. Jadi cakap tuh bisa dibilang punya kapabilitas gitu ya, atau punya kemampuan. Nah, sebelum orang punya kemampuan, pasti selalu dimulai dari mindset sampai nanti akhirnya jadi skill set. Nah, di sini kita pengen bareng-bareng membersamai teman-teman, entah itu teman-teman milenials, teman-teman generasi Z, teman-teman generasi yang senior mungkin, Kak yang lain teman-teman udah generasi apa? Kayaknya sih seumuran saya juga ya, atau di bawah saya. Nah, program-programnya si Generasi Cakap itu ada 4 program utama yang terkait dengan pengembangan diri, itu dimulai dari assessment, lalu juga ada online class seperti hari ini, ada coaching mentoring, dan juga nanti akan ada counseling. Nah, ini tapi kita akan mulai dari yang kelas webinar seperti ini. Nah, kelas webinar tuh fungsinya untuk apa sih? Seperti misi saya tadi, jadi webinar itu selalu dimulai untuk membuka mindset gitu ya. Mindsetnya tentang hal apa saja tergantung nanti tema-tema yang kita tawarkan. Nah, selain itu, selain pengembangan diri, karena memang ingin membangunnya sebuah social enterprise gitu ya, kita untuk kegiatan pertama ini sedang juga melakukan CSR gitu ya, corporate apa nggak corporate sih, kita belum corporate, jadi lebih ke social responsibility untuk galang dana. Nah, galang dana ini kita akan tujukan untuk gempa di Sulbar sama banjir di Kalsel melalui teman-teman di Human Initiative. Jadi teman-teman boleh cek di Human Initiative seperti apa kegiatannya. Nah, kita masuk di sini programnya adalah Cakap Peduli. Nah, kurang lebih sudah terkumpul, jadi teman-teman yang hadir di sini dan mendaftarkan itu juga ikut berdonasi. Nah, donasi yang sudah terkumpul itu hingga hari ini terhitung ada 2.274.000 yang nanti akan disalurkan ke Human Initiative. Kurang lebih memang sudah kita lakukan campaign ini selama 2 minggu, terkumpul seperti angka seperti ini. Nah, selain itu, selain dengan Human Initiative,
Generasi Cakap juga akan sedang bekerja sama dengan teman cakap yang lainnya. Jadi saya bisa bilang teman-teman di sini adalah teman cakap. Salah satunya adalah pengusaha yang masih baru banget, tapi saya ngerasain dia punya passionate banget di kayak keterampilan tangan. Nah, dia bikin namanya Selam Simpul. Nah, nanti di sini teman-teman, untuk teman-teman yang bertanya, itu akan mendapatkan Selam Simpul, karya dengan hati atau karya dari hati dari teman saya nih, namanya Kak Reni. Nanti boleh kita sapa-sapa Kak Reni di sini. Nah, seperti itu. Gambaran dari generasi cakap. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya mau undang Kak Fadli, Kak Nur Fadli, Kak Palik. Tapi sebelumnya saya mau ajak teman-teman dulu deh. Saya stop share dulu. Saya pemanasan dulu dikit ya. Teman-teman, pada tutup ini nih, pada tutup kamera. Saya mau ajak teman-teman melakukan 2 hal. Yang pertama, silahkan teman-teman boleh masukkan atau tunjukkan ke kamera teman-teman atau di depan aja, di depan teman-teman. Silahkan cari benda yang berwarna biru. Pada buka nih. Halo Kak Andi, salam kenal. Kak Nabila, pada buka kamera nih, silahkan tunjukkan benda yang berwarna biru di depan ke depan kamera. Ayo, cari silahkan. Oh, pulpen, Kak galon. Camus di bawah dong galonnya diliatin. Oh, itu apa tuh Kak Andi? Baju. Oh, jaket. Kak Nabila ada ini casing handphone. Kak Bayu ada pulpen. Yang lain Kak Rifka apa tuh? Masker. Wadidaw, masker. Yang lain baby Mitu, ada apa nih? Yang pasti Kak Reni ada sulam. Ada apa nih? Buku, ada bantal. Kamu Tiara ketahuan nih lagi di mana? Oh, buku. Aduh, ini Ibu Tina. Kak Tina ini bawanya buku ya. Ada Mitu, lucu banget nih. Kak Ani, Mitu. Kak Pali bawa apa tuh? Apa itu? Oh, parfum tapi parfum tengkorak ya. Lumayan ya, parfumnya tengkorak. Ada galon. Oke. Terima kasih teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, silakan teman-teman siapkan atau tunjukkan alat tulis teman-teman ke kamera. Silakan. Tunjukin ke kamera alat tulisnya. Yes. Ada buku, ada yang pakai binder, ada yang pakai tab, ada yang pakai pulpen. Oke, kalau teman-teman udah kasih lihat notebook maupun alat tulisnya, berarti teman-teman siap masuk ke sesi berikutnya ya. Sesi bersama Kak Nur Fadli atau Kak Palik kalau saya bilang. Kak Palik ini saya bacain sedikit ya, nanti biar tahu langsung dari beliau. Nah, kalau aku boleh bilang dia ada dipanggilnya Pali, terus juga karya-karyanya itu udah ada di Instagram, di Twitter, di Webtoon. Sekarang ada animasi di YouTube sama di TikTok. Jadi teman-teman boleh nanti langsung tanya bagaimana sih Kak ini mengumpulkan ide-ide dan juga akhirnya menjadi sebuah karya gitu ya. Oke, untuk waktu sama tempat silakan Kak Pali, aku stop share. Udah mulai ya, Kak? Ya, sudah. Oke, thank you semuanya yang udah join. Terima kasih juga buat Kak Uga dan Generasi Cakap udah udah mengizinkan saya sebagai pembicara untuk webinar Generasi Cakap untuk kali ini gitu. So, seperti yang diminta oleh Kak Uga gitu, kayak kita bakal atau Telalas bakal sharing mengenai experience-nya saya, gimana cara saya memulai komik strip saya sampai akhirnya bisa berkembang hingga jadi webcomic yang diupload secara reguler, baik itu di sosial media maupun di
website gitu. So mungkin bisa langsung saya share screen aja kayak. Silakan. Saya Bisa mulai. sudah bisa kan? Oke. Wait. Ambil gak? Halo? Halo kau gak? Halo. Belum bisa atau udah bisa? Ada nggak ini? Belum nggak kelihatan. share? Belum kelihatan. Bentar. Coba aku. Stop ya. Oke. Ah, ini udah nih. Oke, udah. Oke, silahkan. Sudah mulai siap-siap sharing? Oke, bentar ya. Oke. Udah tampil situ kau gak? Sudah terlihat. Oke. Oke, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nur Fadli Mursiding, biasa dipanggil Palik. Di sini saya sebagai kreator komik strip Telalats dan founder dari Memblon Studio. Jadi kalau mungkin teman-teman yang melihat komik-komik saya yang ada di sosial media atau di internet gitu, itu sebenarnya udah dalam bentuk studio gitu, dan sekarang sudah dalam dibuat perusahaan juga. Oke, saya bakal sharing dikit soal diri saya sampai akhirnya perkembangan apa aja sih yang udah dilakuin sama Memblon Studio. Oke, ini saya waktu kecil seperti ini. Gua lupa ini umur berapa, kayaknya 10 tahun gitu lah. Dan seperti ini gambaran kehidupan saya waktu kecil. Oh maaf, seperti ini maksud saya. Jadi kehidupan sehari-hari saya dipenuhi dengan, masa kecil saya dipenuhi dengan nonton TV seperti ini, nonton banyak kartu di depan TV, dan menghabiskan waktu saya menikmati kartun-kartun favorit saya waktu itu. Terus saya lahirnya di Parepare gitu kan, Parepare, dan di Parepare dari SD sampai SMK dengannya waktu itu teknik sipil. Teknik sipil mungkin banyak yang bertanya-tanya gitu, kayak
lulusan teknik sipil bisa akhirnya menggeluti dunia ilustrasi seperti ini gitu, menggeluti industri kreatif seperti ini gitu. Jadi ceritanya agak panjang gitu. Kenapa saya waktu itu memilih teknik sipil? Intinya saya merasa waktu itu jurusan itu saya nggak merasa cocok dengan jurusan itu gitu. Jadi karena kegelisahan tersebutlah saya mulai mempelajari banyak hal gitu, mulai dari industri kreatif, mulai dari konten-konten kreatif baik itu yang ada di internet maupun di dalam bentuk buku gitu. Jadi kalau boleh saya bilang juga di Parepare itu juga referensi juga agak kurang gitu, mulai dari toko buku dan lain-lain itu sebenarnya belum ada gitu. Jadi masa kecil saya memang terinfluence dunia pop culture itu memang dari terbatas banget. Saya bisa dapetin itu cuma dari TV sama buku-buku sekolah saya gitu. Nah, karena kegelisahan tadi, merasa salah jurusan tadi, merasa kayak teknik sipil mungkin nggak cocok buat saya, akhirnya saya berpikir kayak kedepannya kalau saya tetap mengikuti jurusan ini gitu, apakah setelah nanti gitu kerja bakal merasakan kepuasannya gitu dengan apa yang saya pelajari sekarang gitu. Nah, saya pun mulai keluar dari zona tersebut, mempelajari beberapa hal, menggeluti hobi saya, ketertarikan saya di dunia kartun, komik, dan dunia kreatif dan semacamnya, animasi. Ini ceritanya saya lagi bukannya bukannya menggeluti teknik sipil, bukannya pergi ke bangunan-bangunan, malah ke UKM buat gambar-gambar gitu-gitu. Terus Telalat itu sebenarnya dimulai dari blog ini gitu. Jadi karena kegelisahan tadi, karena ingin membuka hal baru dalam hidup saya, akhirnya saya membuat wadah saya sendiri buat tempat memproduksi karya-karya saya gitu, di luar dari pelajaran-pelajaran yang saya pelajari di kuliah gitu. Akhirnya saya bikin blog. Nah, Telalat itu sebenarnya berawal dari sini gitu, untuk nama blog saya gitu. Jadi sebenarnya itu berasal dari blog pribadi, telals.blogspot.com. Sebenarnya ini saya buat iseng juga gitu, kayak nama yang pas buat wadah karya saya apa ya waktu itu. Jadi waktu itu saya suka bacain beberapa blog gitu, ada Bena Kribo, ada Raditya Dika dan lain-lain, dan semua karyanya itu ditampung di dalam sebuah blog. Nah, kepikiran namanya ya nggak apa ya, cuma karena kepikiran saya juga punya Telalat gitu, ya udah tanpa pikir panjang langsung membuat keyword itu atau nama itu menjadi keyword buat blog saya waktu itu. Tambah S juga sebenarnya bukan karena Telalat saya banyak, tapi karena domain Telalat doang itu udah ada, jadi tambah S gitu. Jadi sebenarnya nggak ada filosofi yang besar di balik itu sebenarnya gitu. Jadi tapi siapa sangka gitu, hal yang gue buat iseng waktu gue buat ini 2012. Hal iseng yang saya buat waktu itu tanpa terlalu pikir panjang, setelah direncanakan dengan baik ternyata bisa jadi nama brand gitu. Jadi seperti itu sih. Jadi semuanya ini berawal dari blog ini, isinya adalah tulisan, terus komik-komik saya dan gambar-gambar saya juga gitu. Nah, saya juga waktu itu 2012-an, 2013 saya buat ini juga, saya buat forum-forum, saya buat di Kaskus juga, upload beberapa karya saya di Kaskus juga. Dan nah, 2013
tahun itu juga saya pun juga membuat gitu. Dan ya ini tampilan awalnya gitu waktu awal-awal dibuat. Oke. Jadi 2014 itu awalnya saya di Makassar gitu. Lulus kuliah. Oke, sebelum lulus kuliah saya juga sebenarnya sembari ngikutin pelajaran, saya juga kerja sambilan di salah satu perusahaan media koran di Makassar. Di situ saya sebagai ilustrator. Nah, di situ juga saya banyak belajar mengenai manajemen itu di divisi kreatif. Sementara kuliah saya juga masuk di organisasi pers mahasiswa, jadi beberapa hal soal manajemen divisi kreatif saya pelajari di situ. Jadi waktu itu saya sebagai ilustrator di kantor tersebut. Lulus kuliah, sembari tetap nge-upload karya-karya saya di website atau di blogspot tadi gitu. Lulus kuliah saya ada tawaran buat kerja di Jakarta. Waktu itu, dan tanpa terlalu pikir panjang, emang dari dulu entah kenapa merasa waktu itu ketika saya masih di Sulawesi waktu itu secara personal gitu masih merasa kurang gitu ketika saya masih di Sulawesi. Mungkin pertama karena relasi atau teman-teman sehobi di sana masih agak kurang, dan minat orang yang seperti saya waktu itu di Makassar jarang, atau bahkan nggak ada orang yang seminat sama saya waktu itu untuk mengembangkan komik dan diupload di internet waktu itu. Nah, tapi setelah saya ngelihat perkembangan karya-karya baik itu di luar negeri maupun di Indonesia, emang di daerah Jakarta, Bandung, dan Jogja itu emang sudah terbentuk dari dulu, dan saya merasa harus bisa bergabung dengan mereka gitu. Saya harus bisa ngobrol sama mereka, bahkan harus tahu industrinya seperti apa gitu. Ya udah, setelah ada panggilan tersebut tanpa pikir panjang langsung terima. 2014 awal 2015 langsung ke Jakarta waktu itu. Awalnya masih menjadi karyawan di salah satu perusahaan di bagian ilustrator juga. Tapi keuntungannya saya udah bisa bertemu dengan orang-orang yang saya pengen temuin gitu, orang-orang yang saya gemari dari dulu gitu. Nah, ini komik strip pertama saya kayak gini. Perkembangannya 2014 udah mulai 4 panel, udah mulai agak rapi, walaupun emang gambarnya kayak gitu ya. Terus 2015 udah mulai pakai background tekstur seperti ini. 2016 udah mulai background. Nah, pertengahan 2015 ya itu semuanya saya kerjain sembari saya sebagai karyawan atau ilustrator di perusahaan saya di Jakarta gitu. Dan webtoon pun masuk di Indonesia pertengahan 2015 waktu itu. Dan dia nyari kontributor buat ngisi karyanya dari Indonesia. Waktu itu dia pertama kali masukin tiga komikus. Salah satunya saya, terus ada Sweta Kartika, ada Faza juga yang bikin Yuki. Nah, ini nih kalau boleh dibilang juga sebagai titik awal Telalats sudah bisa
menghasilkan buat saya gitu. Jadi sebelumnya saya masih merintis ini sebagai proyek pribadi dan dibuat asal atas dasar kesenangan doang gitu, kayak saya senang ketika buat ini, ketika orang baca komik saya mereka terhibur atau membuat dirinya lebih bahagia lagi, itu udah membuat saya udah cukup membuat saya puas gitu ketika ngerjainnya gitu. Dan itu udah saya dapetin ketika saya berpikir untuk mencari hal baru ketika saya merasa salah jurusan waktu itu. Tapi setelah webtoon masuk ke Indonesia, saya pun berpikir ternyata apa yang saya kerjakan ini ternyata bisa menghasilkan gitu, ternyata bisa membuat saya hidup lah gitu. Pertama kali berpikir seperti itu waktu sudah mendapatkan fee dari karya sendiri gitu, waktu webtoon masuk di Indonesia gitu. Saya pun semakin tertarik untuk mengulik industri komik seperti ini, baik itu di dalam maupun di luar negeri. Tapi waktu itu saya juga masih terlalu awam soal dunia bisnis, sampai sekarang pun sebenarnya itu. Tapi saya juga banyak belajar sama orang-orang yang mengerti bisnis dan lain-lain, gimana cara mengembangkan dari sebuah karya kreatif seperti ini bisa dikelola sama orang yang bergerak di dunia bisnis, sehingga karya atau komik seperti ini bisa memiliki nilai gitu, bisa memiliki nilai penghasilan juga gitu. Oke, ini waktu saya ke Korea gitu sama tim webtoon, sama tim awal-awal webtoon, waktu itu masih ada 3 komikus. Terus apa yang saya dapatkan selama di Jakarta juga akhirnya apa yang saya impikan sejak dulu ke Jakarta, memiliki teman-teman yang seminat, sehobi, akhirnya sudah terwujud gitu. Akhirnya saya bisa berkolaborasi, bisa saling sharing mengenai dunia industri ini. Dan itu semuanya saya dapatkan setelah hijrah ke Jakarta gitu. Ini pun juga pertamanya saya iseng buat jualan gitu di salah satu mall di Jakarta gitu. Waktu itu ada event pop culture kecil-kecilan, ini namanya PADI, Pekan Komik Indie. Jadi saya coba buat beberapa produk gitu, bikin sendiri, bikin komik kecilnya, bikin stikernya, bikin enamel pin dan lain-lain gitu. Dan ternyata banyak gitu yang berminat gitu, banyak yang tertarik buat ngebelinya. Jadi di situ juga saya berpikir wah ternyata ada ya gitu orang yang merelakan uangnya untuk membeli hal-hal seperti ini gitu, dan membuat saya semakin semangat juga sih buat mengembangkan karya-karya selanjutnya. Oke, 2015 saya pun mencoba membuat tim setelah mengobrol dengan beberapa orang gitu, mengobrol dengan beberapa mentor dan lain-lain. Saya disarankan untuk merekrut tim gitu. Merekrut tim, nah ini tim awal saya. Sorry, emang kelakuannya emang seperti ini. Jadi orang yang saya ajak pun sebenarnya orang-orang yang nggak jauh dari apa yang saya geluti juga, teman-teman saya juga di industri ini, dan saya ajak mereka buat kerjasama, buat gabung. Mereka oke dan kita pun mulai jalan bareng gitu. Tim awal saya waktu itu masih 3 orang. Itu pertama kalinya saya rekrut tahun 2016 dan 2020 kita sudah 13 orang. Sudah 13 orang dan kita pun juga 2017 kita juga udah mulai bentuk perusahaan juga, di handle dari segi bisnis dan kreatif, dan sekarang udah
lagi ngembangin beberapa produk-produk selanjutnya gitu. Nah, produk-produk kita tuh seperti ini. Jadi ini karakter kita ya seperti ini, muda, energetik, dan membuat hari-hari orang lebih bahagia lagi. Kita ada di beberapa sosial media, baik itu Instagram, Twitter, Facebook, Webtoon, dan YouTube. TikTok kita juga ada, tapi tenang, nggak joget-joget kok. Jadi di TikTok ada animasi kita. Terus ini beberapa brand yang kita ajak buat kerjasama juga. Dan karya-karya kita seperti ini. Dan komik strip Telala itu sebenarnya dibuat nggak apa ya, kita buatnya nggak reading the wave gitu. Jadi apa yang kita buat itu sebenarnya bisa, kalau bisa komik yang kita buat itu tetap bisa dibaca. Masih bakal bisa tetap relate dengan karya-karya kita di 2015 gitu misal. Dan karya-karya kita juga dibuat international able, jadi bisa ditranslate, walaupun ditranslate ke bahasa manapun orang juga masih bisa paham gitu. Jadi ada beberapa komik kita yang cocok buat di culture luar juga, makanya kita buat beberapa akun juga buat bacaan internasional gitu. Ini bukunya, kita juga kemarin bikin buku juga. Terus ini beberapa event yang udah kita buat gitu, kayak pameran, event pop culture, co-branding dengan beberapa karakter. Terus beberapa produk yang kita co-branding bareng, lisensi bareng, ada Hijack Sandal, terus ada Honda Genio, terus Seagates, kita juga sama BRI, kita sama Good Step juga, ini tahun 2019 ya. Terus ini kita juga pernah ke Hong Kong Licensing Show buat pameran, terus penghargaan dari lain. Terus di London Book Fair kita kemarin jadi masuk di salah satu di Graphic Perjalanan Sejarah Komik Indonesia. Kita sebagai di tahun 2016 adalah komik yang memulai dari webkomik di Indonesia gitu. Terus kemarin kita juga diajak ke Hong Kong Licensing Show yang tadi saya liatin, ada 5 karakter yang diajak ke sana setelah mengikuti kelas dan lolos untuk ngikutin pameran ini. Yang ini adalah kolaborasi kita dengan salah satu provider, Exis. Desain waktu kita di Popcorn. Event-event yang kita lakuin ada di On Off Festival, ada di Popcorn. Proyek-proyek yang kita jalanin kemarin, kita ada ROG sama Fans sama Sony Picture, terus sama M-Block, terus BCA, Popme, terus Windows, PlayStation, sama Ars. Oke, 2021 kita rencananya bakal tetap membuat komik-komik yang lebih, konten-konten yang lebih besar lagi. Kita bakal ngegarap iya, nggak ada size-nya. Terus rencana juga bakal buat store atau coffee shop kita sendiri, tapi ini masih konsep ya, belum fix.
Dan ya beberapa Soalnya talk. tadi ada yang peserta tadi ada yang nanya dari peserta Oh iya, Inbound akan bikin kopi atau apa enggak gitu. ini Aku baca pertanyaan. ini ada rencana kita lagi di konsepin sih. Cuma ya coming soon ya. Tapi emang ada rencana untuk itu. Terus kita juga ya bakal bikin card game, terus toys juga bakal bikin lagi. Merchandise kita juga lagi baru launching lagi kemarin. Terus bentar. Oh ini photoshoot merchandise kita kemarin seperti ini. Oh ini kalau misalnya coffee shop kita jadi kira-kira kayak gini lah. Oke, kita juga sekarang udah mulai masuk di YouTube. Kita bikin short animation. Kalau penasaran bisa dilihat di Mindblown TV. Terus isinya selain animasi kita juga upload Mindblown Music, ada Untold Story. Itu pun Seeds Motion adalah salah satu studio yang kita ajak kerjasama buat ngegerakin atau menganimasi comic strip Telalats. Ini beberapa karya mereka. Oh ya, kita juga punya rencana buat bikin event sendiri, festival sendiri. Jadi ya kira-kira gambarnya bakal seperti ini. Global distribution kita ya kita bakal bikin beberapa komik kita dalam versi beberapa bahasa. Toys, board games, dan merchandise kita bakal terus berjalan. Dengan brand internasional juga bakal lagi dibangun. Oh ya, kita lagi membangun series kita sendiri. Jadi ini masih digarap gitu. Jadi kita masih lagi dalam proses tahap character building sama world buildingnya seperti apa sampai akhirnya kita bisa nanti punya series sendiri. Dan kita sih targetnya di OTT kayak Netflix, Disney Plus dan sejenisnya lah gitu. Jadi semoga bisa terwujud juga gitu. Dan lebih banyak lagi. Thank you. Kayak gitu sih gambaran sedikit seputar perjalanan Mindblown Studio sampai akhirnya bisa konsisten membuat konten-kontennya di webcomic gitu maupun di sosial media kayak gitu. Oke, ini juga saya bakal apa ya? Masih ada waktu nggak sih? Saya mau Masih. Mau apa namanya? Nunjukin sedikit soalnya emang webinar kali ini mau nunjukin gimana sih proses kreatif dari Mindblown Studio gitu. Ya, betul. So, saya bakal share screen di device lain. Kan banyak banget tuh tadi produk-produknya, terus icon-iconnya, figur-figurnya. Nah, Ini saya stop dulu. mungkin boleh diceritain gimana sih proses sampai akhirnya tuh bisa sampai ada ide-ide itu bisa jadi produk gitu misalnya. Boleh share? Stop share. Oke. Kedengaran nggak suaranya? Suaranya nggak kedengeran. Oh, nggak kedengaran ya? Suaranya nggak sih? Maksud suara saya sendiri, Kak? Oh, kalau suara dirimu kedengeran. Oh
Oh ya, ya udah suara saya di sini aja gitu. Oke. Ya, ya, biar nggak ini, nggak storing. So, saya langsung di ini aja ya. Gimana sih kreatif proses dari Telaatsu seperti apa gitu. Jadi sebenarnya Telaatsu itu sebenarnya paling gampangnya ya. Jadi ide-ide itu muncul dari kehidupan saya pribadi. Bukan saya pribadi sih, kayak dari kehidupan yang saya amati, yang saya observasi, terus saya sebenarnya translate ke dalam bentuk karya komik. Terus basic dari komik strip Telalat itu sebenarnya seperti apa sih? Sebenarnya nggak jauh dari ini sih sebenarnya. Jadi kalau boleh dibilang literasi soal komik strip, soal pelajaran-pelajaran soal membuat komik itu sebenarnya sampai sekarang saya nggak nemuin gitu. Semuanya saya pelajarin secara otodidak. Penulisan pun seperti itu. Semuanya saya pelajarin dari internet maupun membaca komik gitu. Jadi semuanya berdasarkan dari pengalaman saya sih kebanyakan gitu. Jadi basicnya tuh seperti ini dari panel 1 sampai panel 4 gitu, ada setup. Setup itu membangun interpretasi pembaca, terus kedua memperkuat panel 2 perkuat interpretasi pembaca, 3 membuyarkan interpretasi pembaca, dan terakhir ada punchline-nya mengutarakan interpretasi pembaca. Sebenarnya ini basic banget, jadi kayak nggak melulu soal ini, tapi formula yang dipakai buat komik strip Telalat itu adalah seperti ini gitu. Terus gimana sih Telalat bisa ngedevelop idenya gitu. Jadi kalau di Telalat itu kalau dilihat ya, jadi kita tuh lebih mengutamain ceritanya gitu daripada visual. Jadi kayak 80% lebih banyak ke cerita, 20% itu visualnya. Dan ide-ide kita tuh sebenarnya dari mana aja sih? Sebenarnya dari ini sih. Kayak ribet ya. Jadi hal-hal yang kami buat sebenarnya nggak jauh-jauh dari hal-hal seperti ini. Jadi dari life experience, dari hal-hal yang relatable, dari kehidupan keluarga, dari hobi, dari kehidupan, dari objek sama subjek itu udah di sini semua. Dari hal-hal yang dari hubungan, dari pop culture, semuanya itu saling berhubungan sehingga kita bisa menciptakan komik kita sendiri gitu. Terus contohnya kayak gimana sih gabungan dari ini semua? Nah, kalau yang kayak ini adalah komik yang relate, ada unsur relate-nya kita. Jadi kita tuh di Indonesia suka dipermainkan dengan hujan. Ketika kita udah pakai es hujannya tiba-tiba berhenti gitu. Nah, itu yang saya bentuk dalam bentuk komik sehingga bisa membuat orang merasa relate dengan hal tersebut gitu. Terus ada hal-hal tabu, ada twistnya, ada family life, ada parentingnya juga. Saya digabungin itu ada di dalam unsur komik ini gitu. Terus hal relate, internet edit, sama irony things juga suka saya masukin di dalam komik strip. Ini ada hal relate, dark, mom and son. Terus ironi, sad, family, mom and son.
family life, orang tua, kesedihan, terus hobi, jadi kesemuanya ini saya gabungin gitu. Jadi sebenarnya komik Telalat sebenarnya dari gabungan hal-hal yang muncul dari bagian-bagian seperti ini sebenarnya. Kalau secara nggak langsung sebenarnya munculnya dari hal-hal seperti ini gitu. Nah, gimana sih sebenarnya Telalat memulai membuat idenya gitu. Jadi pertama-tama Telalat itu sebenarnya di kebanyakan idenya itu dari dicari langsung gitu. Jadi jadi ada sumber 3 gitu. Ada sumber, ada 3 sumber ide ketika saya mulai mencari ide komik. Jadi yang pertama itu dari emang niat buat nyari ceritanya, kedua dari ngobrol, terus ketiga itu dari inspirasi atau ilham secara langsung gitu. Jadi kayak jalan tiba-tiba ada ide, langsung catat gitu. Jadi ada 3 sumber sebenarnya. Nah, yang paling banyak itu dari yang emang benar fokus buat mengeksplorasi internet, buat nyari tema, buat saya jadiin comic strip gitu. Nah, setelah itu idenya apain. Nah, kalau ada ide langsung saya catat di Google Keep gitu. Jadi tanpa berpikir panjang gitu, semua ide-ide tersebut langsung saya catat gitu. Langsung saya catat biar nggak hilang, soalnya ide itu hal yang sangat gampang hilang gitu. Ketika kita nggak nyatet 5 menit aja itu udah pasti udah beda lagi sama yang kamu dapetin saat pertama kali gitu. Jadi kalau bisa langsung catat gitu. Dan setelah ide itu terkumpul, kita pun udah mulai mengkurasi ide-ide tersebut yang cocok buat dijadiin komik yang mana. Terus kita langsung bikin draft komiknya seperti ini gitu. Jadi kita mungkin bisa, untuk awal-awal sebenarnya kita tinggal, paling gampang ya kita berpikir hal-hal yang nggak jauh-jauh dari kehidupan kita aja gitu. Kayak hal-hal yang kalau dipikir-pikir ternyata kita dan semua tuh udah pernah ngalamin gitu. Jadi hal yang paling simpelnya itu sih. Mungkin bisa bantu juga gitu. Kira-kira apa ya gitu yang menarik dijadiin komik itu, hal-hal yang relate dalam kehidupan kita gitu. Mungkin ada yang bisa bantu gitu buat nyariin itu buat saya. Oke. Teman-teman ada yang mau ini kasih ide kira-kira apa yang mau tema ataupun mungkin keyword mungkin ya, Kapali ya. Bisa mungkin teman-teman ada satu yang kepikiran. Nah, kita coba langsung gimana sih ketika seorang komikus ataupun juga seorang kreator, apapun ya kreatornya, bisa mendevelop ide. Dalam hal ini kan kalau Kapalik dia komik, tapi saya rasa ide tulisan, ide foto, ide musik juga mungkin bisa seperti ini. Nah, ayo ada yang mau coba kasih 1 atau 2 keyword? Iya. Oke. Kapalik nih kalau misalnya idenya cerita rakyat atau legenda gimana? Bisa nggak? Kita coba nih. Apa Maling Kundang ya? Ya, Maling Kundang deh. Makasih loh Kak Tampu Bolon, Kak Bastian. Kita mulai dari develop idenya misalnya Maling Kundang. Nah, gimana sih proses kreatif ketika satu tema itu muncul gitu ya? Idenya tentang budaya bule tuh. Gimana nyambungin ide Maling Kundang sama budaya bule? Ayo, Kapalik gimana tah? Si kucing. Wah, jadi banyak nih. Apa?
Nasi kucing atau idenya budaya bule? Budayanya apa nih misalnya? Budaya rebahan. Nah, kaum rebahan silahkan ngacungkan tangan. Apakah Anda adalah kaum rebahan? Nah, maling kundang dikutuk jadi batu, durhaka. Oke, kita coba 3 dulu ya. Maling Ya, kundang, budaya bule, sama kaum rebahan. Nah, kaum rebahan saya juga kayaknya tak kaum rebahan semasa pandemi. Nah, develop idea, silakan. Biasanya prosesnya gimana sih setelah kita dapetin tema-tema menarik ini? Jangan-jangan nanti bisa jadi komik strip nih kayaknya. sebenarnya apa ya? Sebenarnya saya nggak pernah nyatet mind mapnya seperti ini sebenarnya. Cuma buat menggambarkan dalam pikiran saya itu seperti apa gitu setelah saat saya ngedevelop idenya gitu kayak gimana gitu. Jadi misalnya saya nemu misalnya nih maling kundang gitu, kayak apa sih hal-hal yang bisa dikulik di sini dan menjadi hal-hal yang hiburan gitu dari maling kundang gitu. Kayak biasanya saya apa aja sih yang hal-hal yang bisa dikeluarkan gitu dari maling kundang. Kayak maling kundang tuh yang dikutuk jadi batu, anak durhaka dan lain-lain gitu kan. Nah, kayaknya yang menarik tuh yang soal dikutuk jadi batunya gitu. Nah, bagaimana ketika dikutuk jadi batu ini di twist gitu, jadi ibunya mengutuk dia jadi emas gitu misalnya gitu. Jadi dikutuk jadi emas. Sebenarnya ini udah bisa saya jadiin comic strip. Nah, ketika saya jadiin comic strip, saya langsung masuk ke drafting komiknya gitu. Nah, oke langsung aja ya. Selain batu emas nih juga Kak Dila kasih ide batu lumutan. Jadi ada batu emas, ada batu lumutan. Apa ya batu lumatan ya? Bisa jadi. Terus terus kau bukan ibuku. Kau bukan ibuku. Ya.
Jadi ya kira-kira kayak gini lah. Jadi tadi saya bisa jadiin hal-hal seperti ini gitu. Jadi kayak ide tersebut, mapping ide tersebut sebenarnya nggak pernah saya buat secara catat sih sebenarnya gitu, nggak, bahkan jarang gitu. Itu sebenarnya kayak mempermudah teman-teman buat memahami mind mapping yang terjadi di pikiran saya sebenarnya gitu. Jadi kayak gitu. Kayaknya cukup satu contoh komik aja kali ya. Jadi kayak kira-kira kayak gini lah gitu. Jadi awalnya kayak tadi misalnya kayak cerita rakyat. Apa sih cerita rakyat? Malin Kundang. Nah, Malin Kundang tuh apa aja sih hal-hal yang dalam yang terjadi di ceritanya gitu. Saya paling umum kan yang diketahui orang banyak kayak dia dikutuk, terus kayak dia durhaka dan lain-lain kayak. Nah, yang paling gampang diingat orang tuh yang paling banyak diingat orang tuh ketika dia dikutuk jadi di batu gitu. Nah, itu bisa nggak sih dibuat lebih menarik aja gitu, lebih bikin orang kayak kok digituin gitu-gitu. Jadi unsur-unsur komik teater itu sebenarnya mengandung hal-hal kayak gitu. Jadi kayak ada twistnya, ada Guyonnya. ada apa namanya? Nggak masuk akalnya gitu istilahnya kayak gitu. Jadi ada beberapa unsur gitu yang ada di dalam komik strip teater. Tapi paling besar adalah hal-hal yang relate gitu, hal-hal yang pernah dialamin orang. Jadi orang bisa lebih gampang buat punya emotional things dengan karya tersebut gitu. Jadi setelah drafting komik seperti ini, lanjut ke finishing. Nah, finishing itu yang seperti mungkin teman-teman lihat karya akhir yang diupload di sosial media itu adalah finishingnya. Setelah finishing kita upload di draft di stok komik kita. Jadi kita nggak bikin komik setiap hari. Mungkin teman-teman lihat kita upload komik setiap hari. Sebenarnya itu sebenarnya dari stok komik yang udah kita buat jauh-jauh hari dan tinggal diupload gitu di internet. Kayak gitu sih. Nah, saya juga mau share gimana proses kreatif pembuatan. Bisa ada waktu nggak sih buat itu? Kalau misalnya udah, tapi yang paling utama sebenarnya komik strip ini sih sebenarnya. Oke, sedikit tips untuk develop idea. Kita cari hal-hal yang nggak jauh dari pengalaman kita, terus perbanyak referensi, teknik penulisan ceritanya, terus tadi segera catat ide yang muncul, terus membuat jadwal proses mencari idenya, terus berlatih dan nikmati prosesnya dan konsisten tentunya. Gitu. Kau nggak masih ada waktu buat ini? Thank you Kak Palik untuk sharingnya dan juga tadi sedikit demo bagaimana sih proses pembuatan idenya sendiri. Sebenarnya simple ya, tapi bisa jadi sebuah sesuatu yang menarik gitu ya, dibaca ataupun dinikmati sama orang di sosial media. Nah, boleh untuk sekarang ada yang mau bertanya langsung. Jangan lupa raise hand dulu, lalu juga ini ya, buka videonya ya, biar bisa langsung lihat gitu, ngobrol. Boleh ada yang mau raise hand? Silahkan mau nanya langsung atau mau chat, boleh. Sambil nunggu teman-teman. Kak Pali, dirimu ada nggak khusus gitu ya, waktu-waktu untuk dapat ide yang fresh gitu? Enggak sih, enggak ada spesifik waktu yang khusus buat mencari ide yang fresh gitu. Jadi yang seperti saya bilang tadi, jadi kayak semua waktu bisa saya gunain gitu untuk mengulik ide gitu. Tinggal nyari waktu yang pas aja gitu, mencari waktu yang lowong aja buat mengisi itu. Terus
selain itu juga ide juga biasanya muncul secara langsung, baik itu ngobrol maupun lagi bengong tiba-tiba ada ide, itu biasanya dari situ sih gitu. Tapi kebanyakan emang dari duduk depan laptop terus ngulik sendiri di Lebih ke explore sendiri ya, explore tema apa sih yang ide. dicari di internet. Oke. Nih udah ada yang ngacung nih, Kak Mutiara boleh dong buka mic dan buka videonya biar bisa langsung ngobrol. Dari mana? Atau dari kampus atau dari kantor misalnya? Kampus nih kayaknya wajahnya. Iya, halo Kak, aku Mutia Kalau dari kampus Unindra di Jakarta. Mau nanya dong Kak, ya silakan. kan di situ tadi Kak Palik bilang salah satu tipsnya itu kan konsisten. Nah, as we know konsisten itu susah banget ya Kak. Kayak mudah banget buat ngomong, tapi itu dilakukannya susah banget. Karena pas selama kita ingin konsisten itu pasti ada ngerasa bosan, males, atau beberapa hambatan lainnya, kayak gitu. Dan itu wajar, cuman nggak banyak orang yang bisa ngelewatin tahap konsisten itu. Nah, kalau dari Kak Palik sendiri, ada nggak sih kayak tips khusus atau hal yang Kak Palik lakuin itu untuk menjaga konsistensi itu gitu? Gimana ngatasin bosennya, atau gimana ngatasin malesnya, atau beberapa hambatan lainnya selama menjaga konsistensi kayak gitu. Oke. Thank you. Iya. Menjaga konsistensi. Jadi apa ya? Saya juga kalau boleh dibilang kalau misalnya sampai sekarang juga jadi wajar lah ya gitu kayak kreator apa gitu. Pasti emang dalam dirinya pasti ada kejenuhan juga gitu. Dalam dirinya gitu. Pasti ada titik di mana kayak mentok banget gitu. Kalau istilahnya tuh art block atau writing block gitu. Jadi saya mengalami itu sih waktu awal-awal ngerintis karya-karya saya gitu. Jadi dan itu sebenarnya agak-agak menyiksa ketika kita harus upload karya kita secara konsisten gitu. Waktu itu saya harus upload komik setiap hari di apa di sosmed itu saya harus saya buat komitmen sama diri saya kayak saya harus upload komik itu sehari sekali, berarti seminggu itu ada 7. Terus di webtoon juga ada 4 komik seminggu, berarti ada berapa tuh, ada 11 komik yang harus saya buat di selama seminggu waktu itu, dan saya semua berbeda gitu. Jadi emang menguras otak dan pikiran juga sih sebenarnya gitu, sampai sekarang, sampai membuat saya kurus sampai sekarang gitu. Jadi setelah saya mempelajari dan lain-lain, saya pun membuat solusi untuk itu. Jadi kita pasti ada hari ketika kita juga bakal on fire banget buat berkarya gitu. Nah, kita manfaatkan itu untuk membuat karya sebanyak-banyaknya gitu. Kalau misalnya kayak comic strip gitu, kayak wah hari ini pas banget nih buat saya buat nyari ide sama bikin komiknya gitu. Jadi hari itu juga saya mulai bikin beberapa komik, bikin sebanyak-banyaknya, dan solusinya adalah saya akhirnya punya stok yang banyak gitu. Saya akhirnya punya stok yang banyak, dan konsisten saya dalam hal ini uploadnya tiap hari. Nah, karena saya punya stok yang banyak, ketika saya mentok, gak ada ide, gak ada apa, saya tinggal ngambil karya-karya itu buat di-upload gitu. Jadi ya itu tadi, bikin satu waktu untuk bikin langsung banyak karya gitu dan dijadiin stok gitu. Jadi stok untuk kalau misalnya saya comic strip ya, jadi comic strip saya harus konsisten upload setiap hari. Jadi udah banyak hal yang banyak komik yang sih tinggal diupload sih kayak gitu. Jadi saya nanggulangin art block saya tuh di situ. Jadi emang wajar kita nggak bisa
itu nggak bisa dipungkiri, kita nggak bisa berpikir ide kita setiap hari, tapi karena kita udah punya konten yang sisa di-upload, jadinya itu bisa menjaga konsistensi kita gitu. Oke. Thank you Kak Mutiara pertanyaannya nih. Kayaknya ada yang mau nanya lagi nih. Kak Andi silahkan open mic sama open cam boleh. Dari mana? Atau dari kota mana? Ya, halo Kak. Ya, aku Andi dari komunitas, sebenarnya dari komunitas Cerita Iklim. Oh iya. Ya, jadi sebenarnya menarik banget sih tentang develop ide, dan pertanyaan gue sebenarnya sederhana buat Kak Pali. Mungkin tahu gimana caranya kita untuk bisa menyampaikan ide atau sesuatu yang mungkin agak berat, agak serius gitu kan, tapi kita bisa sampaikan secara ringan gitu, karena di komunitas saya kan ngobrolin tentang isunya adalah tentang perubahan iklim. Nah, sebenarnya merasa tertantang gitu, gimana caranya menyampaikan isu yang berat ini gitu supaya ringan gitu, dan supaya bisa lebih mudah dipahamin sama audiens yang lebih beragam lagi, bukan cuman orang-orang yang punya background pendidikan tertentu kayak gitu. Makasih. Thank you Kak Andi. Oke. Buat mensimplifikasi ide gitu ya, terus bisa diterima sama banyak banyak kalangan. Kan dirimu komiknya tuh bisa sama yang muda, yang tua tuh pada lucu. Gimana sih? Ya, masuk ke semua kalangan gitu. Masuk di semua kalangan, dan tetap ada message-nya ya kalau teman-teman komunitas Cerita Iklim. Simplifikasi ide, penyampaian juga. Sebenarnya bisa iseng buat komik strip juga sih. bisa diterapin. Jadi itu ada sosmednya nggak? Ada Kak, di Instagram. Iya. Jadi coba diketik, aku coba ya, Cerita Iklim. Oke, sambil ngobrol. Mungkin menarik juga ketika kontennya dibuat dalam bentuk gambar yang di slide ke samping juga, itu bisa membuat orang menarik, kayak nggak harus sesuai dengan format yang Telalats buat, cukup dengan ada karakter dan karakternya menjelaskan mencintai alam itu seperti apa, itu udah membuat orang-orang terus bakal tertarik buat ngikutin cerita di slide-slide selanjutnya gitu. Jadi saran saya sih untuk membuat kontennya lebih fun, bisa menggunakan cara seperti itu sih gitu. Bisa gambar nggak? Cari tim. Ada tim desainnya sendiri. Nah ya, jadi saran saya mungkin bisa bikin karakter sendiri atau maskot sendiri buat konten kalian gitu kan. Ada karakter, dan karakter itu adalah yang akan menjelaskan secara visual gitu hal-hal apa, pesan-pesan apa aja yang pengen kalian sampein sih ke orang-orang gitu. Kayak gitu sih, bisa diterapin kayak gitu. Jadi ambil icon ya yang bisa message tadi. Jadi nggak melulu soal konten grafis yang kaku, kita bisa manfaatin itu sih menjadi salah satu konten kita gitu. Oh ya, menarik. Oke Kak, makasih. Yes. Oke, selanjutnya ada Kak Setengah Bule. Silahkan open mic sama open cam ya. Ini teman-teman boleh share akun teman-teman. Jadi kita bisa saling sharing. Halo Mas Palik. Boleh. Terima kasih Kak Ugas. Halo Mas Palik. Mas Setengah Bule. Ya, nama saya Bayu. Ini kebetulan nama istri saya Setengah Bule. Saya penggemarmu dari dulu dengan keabsurdanmu. Thank you. Mas, ada yang mau aku tanya ini, Mas. Mas Palik ada rencana meninggalkan legasi karakter Mind Blows On-nya nggak? Kayak misalkan Doraemon itu dari dulu tidak berevolusi. Kecil aja, terus SD ya, terus Mas Palik dari sekarang, apakah nanti kepikiran ketika nanti Mas Palik menua nanti,
apakah tidak mau menjadi director aja dan berhenti menjadi animator, jadi sebagai director ngasih orang aja supaya bekerja, itu ada kepikiran ke arah sana nggak? Karena kalau melihat dari cita-citanya kan sudah sampai pengen menjadi pengisi sebagai OTT di Netflix misalkan, Disney, itu kan udah sangat besar banget. Sama lihat dari proyek-proyeknya Mas Falik, itu tuh luar biasa banget. Ketika saya mau bertanya aja tadi udah ngebungkam ide saya untuk bertanya sebenarnya. Nah, akhirnya keluarlah jadi dari saya sendiri, ada nggak sih rencana meninggalkan legasi untuk orang-orang di bawah Mas Falik untuk teruskannya karakter saya ini gitu? Ada nggak seperti itu sih, Mas? Thank you. Iya, Mas. Menarik sih, soalnya hal-hal yang kayak gini sebenarnya nggak kepikiran waktu saya pertama kali buat komik. Jadi kepikiran waktu itu saya kepikirannya ya udah gitu. Jadi saya bikin komik, orang seneng dengan itu, udah gitu sampai situ saja gitu. Dan ternyata saya berpikir sampai kapan gitu saya ngelakuin hal-hal seperti itu terus gitu. Jadi ya, ide membentuk tim, ide membuat perusahaan yang lebih membuat perusahaan pun muncul dari situ gitu, dari kegelisahan tersebut. Ketika saya berpikir kayak sampai kapan sih saya harus seperti ini gitu. Jadi saya ngelihat seluruh industri kreatif, khususnya industri IP ini atau komik atau animasi dan segalanya tuh akan besar ketika dikerjakan dalam bentuk tim yang sangat besar gitu. Dan ketika saya masih sendiri, itu yakin itu nggak bakal bisa terjadi gitu. betul. So, kreator sama pelaku bisnis harus bekerja sama untuk ini gitu. Jadi, dan kreator juga harus bisa membuat karyanya bisa dikerjakan oleh orang banyak gitu. Jadi saya pun berpikir kedepannya memang akan seperti itu gitu. Jadi nggak hanya bakal terputus di saya gitu. Nanti kedepannya bisa jadi ketika saya udah bahkan saya nggak melakukan hal lagi gitu. Mungkin dari director sampai akhirnya cuma tinggal ngelihat. Jadi barista ya? Apa? Jadi barista, kan udah punya kopi nanti. Yoi, kayak gitu. Jadi yang kayak gitu udah emang ada di bayangan saya, cuma masih belum soalnya saya sekarang masih terjun di pembuatan ide. Jadi pelan-pelan akhirnya nanti suatu saat bakal full sebagai direktur aja gitu. Jadi yang awalnya saya yang ngerjain semua waktu pertama kali buat, mulai dari ide, mulai dari drafting sampai finishing, pelan-pelan sekarang saya udah nggak finishing, terus sekarang bukan yang ngedrafting lagi, tapi sekarang udah fokus ke idenya aja gitu. Jadi saya juga sebagai kreator juga pelan-pelan mempelajari gimana apa yang saya buat ini bisa dikerjain sama orang lain gitu. Jadi masih belum sepenuhnya full lepas dari pengawasan saya lah kalau boleh dibilang gitu. Jadi tapi emang rencananya emang kebayangnya kayak gitu sih. Jadi bakal ada karakter yang di-develop dan itu bisa jadi karakter yang abadi lah kalau kayak gitu sih rencananya. Amin. Terima kasih Mas Falik, bukan suruh pensiun dini ya. Terima kasih. Ya itu emang apa ya, kalau kita kita punya rencana untuk masuk di industri kreatif khususnya comic strip ini, kalau emang nggak ada niatan untuk itu, emang akan susah untuk berkembang sih. Kalau niatnya emang buat ngembangin karakternya, emang harus bisa masuk di situ, emang harus bisa kerja sama tim, terus dikerjakan oleh beberapa orang dan di-develop dengan bisnis yang di-develop dengan baik tentunya juga, kayak gitu sih. Beda dengan kita apa ya, misal kayak semuanya dikerjain sendiri, untuk berharap bisa menjadi
seperti Doraemon, seperti Shinchan, seperti apapun itu bakal susah kayak gitu sih. Itu Mas Siap. Bayu. Terima kasih Mas Fali sudah menjawab. Kak Ugas, terima kasih. Terima kasih Kak Bayu. Oke. Ini masih ada 5 menit lagi. Masih ada yang mau bertanya? Kalau enggak, saya ambil dari pertanyaan yang dari link pendaftaran ya. Ini ada satu pertanyaan yang masih juga terkait dengan ide. Cuma ini gimana sih Kak Pali sendiri mengatasi keraguan ketika misalnya entah itu waktu awal ataupun ketika nemuin ide-ide baru, kan sekarang udah banyak tuh produknya. Nah, mungkin ada keraguan. Nah, itu gimana sih cara ngatasinnya? Keraguan ya. Atau nggak ragu ya, pokoknya cus aja. Mungkin lebih ke ini kali ya, ke keraguan ketika nge-upload komik, membuat apa, nge-develop komik kali ya. Jadi di situ suka ada beberapa karya yang kayak walaupun udah banyak ide yang kita catat gitu untuk di develop menjadi komik atau animasi, tapi dari semua itu juga ada beberapa yang menurut kita nggak lulus kurasi untuk dijadiin komik gitu. Jadi gunanya memperbanyak ide, mencatat banyak ide, itu kita bisa mengkurasi hal-hal yang kayaknya nggak cocok buat di upload dan cocok buat kita garap gitu. Jadi kita manfaatinnya di situ sih. Oke, jadi banyak ini ya, tetap banyak mencatat ide, terus nanti disesuaikan aja. Kayaknya butuhnya yang ini ambil dari ide itu ya, jadi nggak jadi ragu gitu. Iya, jadi karena kita punya banyak ide yang bisa di-develop, yang menurut kita ada yang ragu-ragunya, ya nggak apa-apa, ditinggalin aja gitu. Jangan terjebak di situ ya, jadi ragu aja terus. Ya udah tinggalin aja, maju ke ide-ide yang lain gitu kan. I see, menarik. Oke, teman-teman, karena sudah mendekati jam 5, kita akan tutup sejenak. Kak siapa? Kak Palik, kita kan ada sponsor nih ya. Jadi dari Human Initiative dan Selam Simpul itu akan memberikan semacam merchandise buat penanya terbaik nih. Kalau Kak Palik bisa pilih 2 penanya terbaik, 2 atau 3. Ini tadi yang nanya berapa orang ya? 4 ya? Aduh, cuma 4 lagi. Maksudnya ini boleh pilih 2 atau 3 atau semuanya aja ya? Kedua sih tadi si Mas Bayu sama yang Mutiara ya. Siapa sih tadi yang awal? Oh, yang pertama konsisten. Iya. Oh, oke. Kak Mutiara sama Kak Bayu. Ya, Kak Bayu jauh banget saya ngirimnya ke Barcelona. Nanti Kak Bayu tunggu ya pulang ke Indonesia, kita ketemu di Bandung aja. Oke, nanti Kak Bayu sama Kak Mutiara akan dapat merchandise dari siap. Dari Human Initiative dan juga dari Selam Simpul. Nah, yang penanya lainnya akan ada spesial dari Generasi Cakap. Jadi nanti saya izin kontak teman-teman untuk minta alamatnya ya. Kita kirim small merchandise gitu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Nah, sekarang saya izin share screen sebentar, Kak Pali ya. Saya mau minta teman-teman sebelum kita foto bareng, nanti foto bareng udah closing. Siap-siap bisa ini. Saya mau minta feedback dari teman-teman, boleh nanti diisi di link feedbacknya tentang kegiatan hari ini gitu ya. Jadi, ini aku. Oke, silakan teman-teman klik feedback ini bit.ly/gencakap1. Di sini teman-teman kalau udah ngisi link feedback, nanti kami akan kirimkan sertifikat ke email teman-teman ya. Karena kan ada juga dari teman-teman yang mahasiswa yang misalnya butuh sertifikat, nanti akan kami kirimkan setelah teman-teman mengisi link feedback ini. Oke, nanti saya juga di chat. Nah, sekarang foto bareng ya. Boleh dibuka nggak videonya? Biar bisa foto sama teman-teman yang lain. Oke.
Kak Yasid boleh bantu foto biar ada backup. Boleh. Sebentar. Boleh. Kak Bayu sama istrinya boleh diajak nggak lah? Sebentar. Punya channel Instagram, channel YouTube mungkin nanti kita kolaborasi. Oke, aduh ada Kak Syura, Kak Reni ini teman-teman dari Selam Simpul. Saya nggak lihat teman tim Human Initiative ya. Tim Human Initiative, apakah ada? Masih ada. Oke, teman-teman siap? Terima kasih. Boleh foto ya, Kak Yasid boleh juga bantu backup foto biar ini. Makasih. Oke, 3, 2, 1. Satu kali lagi biar full. 3, 2, 1. Sebentar, halaman kedua. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih semuanya teman-teman. Jangan lupa isi feedback-nya, saya tulis di sini ya, biar bisa. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita akan ada ini lagi, webinar, insya Allah akhir bulan, tapi tentang human resources, karena banyak teman kuliah, baru lulus kuliah, kita akan prepare untuk persiapan masuk kerja di masa pandemi. Aduh, masuk kerja. Atau mau usaha masa pandemi, atau ada yang mau lanjut kuliah lagi, bisa juga loh, meskipun di masa pandemi ini. Oh ya, terima kasih Kak Hanan. Terima kasih Kak Andi, Kak Palik. Oke, Kak Mutiara, terima kasih. Kak Bayu. Ya, thank you Kak Rizky. Kak Bastian, terima kasih ya. Ya, silakan Kak Andi, leave meeting. Ya, terima kasih Kak Reni. Dadah Kak Bayu. Salam buat Kak Clara. Semoga ilmunya bermanfaat. Yes, Kak Noval, makasih dari teman-teman dari Surakarta, kok Jakarta. Sudah hadir. Ya, Kak Linda, Kak Rifka, terima kasih ya, Kak. Oh, ini Kak Rifka, ini ya. Bye-bye, Rifka. Aku nyariin Rifka loh, nggak kelihatan. Oh, ini. Hai. Hati-hati di jalan, kayaknya lagi di mobil. Sip. Thank you, Kak Hanan. Kak Rifan, makasih Kak Rifan. Kak Linda, Kak Reni.